teman-teman semua, selamat datang di Bisik Informasi, podcast yang akan membisikkan kamu informasi yang penting tapi tetap ringan dan asik nih. Saya Adelia di sini sebagai moderator. Dan hari ini kita akan bahas topik yang super relevan nih dengan dunia era digital ini, yaitu dunia siber dan keamanan digital. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih, sudah hadir dua narasumber yang sangat kece. Jadi, untuk dua narasumber, silakan berkenalan dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan, aku Ari dari SMK Farmasi Saraswati Tiga Denpasar. Di sini aku akan bantu kasih insight soal keamanan data dan cara kita agar tetap aman di dunia digital. Halo semuanya, nama aku Jia. Saat ini sedang menempuh pendidikan dengan prodi Teknik Informatika baru semester 2. Dan aku juga akan ngasih insight tentang cyber security. Oke, ngomong-ngomong soal cyber security, sebenarnya cyber security itu apa sih, Kak? Nah, secara harfiah nih, dari pengertiannya, cyber security ialah teknologi, proses, dan praktik yang diciptakan untuk memproteksi jaringan, komputer, program, dan data penggunanya dari ancaman berbahaya seperti serangan, kerusakan, atau akses yang tidak aman. Sederhananya, fitur ini memang dirancang untuk melindungi data dan informasi pribadi dari yang namanya ancaman cyber atau cyber attack. Nah, cyber attack itu apa sih? Kalau dalam sistem informasi, ancaman cyber adalah segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu privasi, integritas, dan ketersediaan informasi. Jadi, kalau kita boleh tahu nih, sebenarnya asal-usul dari cyber ini apa sih? Kok tiba-tiba ada di era digital ya? Oke, kata cyber berasal dari istilah cybernetics. Itu di tahun 1940-an yang diperkenalkan oleh Norbert Wiener. Nah, cybernetics ini adalah ilmu tentang sistem kontrol dan komunikasi pada manusia. Nah, kata cyber sekarang ini sedang melekat pada segala hal yang berhubungan dengan dunia digital, jaringan komputer dan internet, seperti cyberspace, cybersecurity, atau cybercrime. Oke, berarti sebenarnya serangan cyber itu ada banyaknya. Kalau boleh tahu, apa aja sih jenis-jenis cyber itu sendiri yang paling umum di dunia nyata ini? Oke, ada 3 jenis ancaman cyber nih. Yang pertama ada cybercrime. Aku mau mengangkat isu kasus Bank Sentral Bangladesh. Nah, jadi teknisnya itu, hackernya itu mengirim email seolah-olah dari pihak resmi bank. Nah, ketika korban ngeklik, malware terinstall diam-diam di komputer pegawai bank. Nah, saat malware-nya udah masuk ke komputer dan aktif, pelakunya atau hackernya itu bisa mencuri username dan password seperti Swift, yaitu jaringan antar bank internasional. Nah, hacker ini memanfaatkan kebiasaan dan kelengahan pegawai. Jadi komputernya ini tidak dilindungi oleh two-factor authentication. Jadi di Instagram kan tuh ada tuh fitur TFA ya kan. Yang kedua ada cyber attack. Nah, ada malware namanya Stuxnet pada tahun 2010. Nah, ini serangan ke nuklir Iran. Nah, teknik yang dipakai itu menggunakan zero day exploit, celah keamanan yang belum diketahui publik atau bahkan oleh pembuat sistemnya. Jadi, bahkan yang membuat sistem cyber security-nya itu nggak sadar akan kelemahan itu. Jadi, hackernya ini memanfaatkan celah itu. Nah, malware ini canggih nih, berbasis USB. Jadi, dimasukin ke komputer gitu. Yang ketiga ada cyber terrorism. Nah, ini biasanya kan di sosmed-sosmed itu ada yang menyebarkan ketakutan, ancaman, ideologi, atau provokasi massa. Nah, mereka itu pakai sosmed lah, seperti Twitter, Telegram, YouTube buat menyebarkan video eksekusi, ancaman, bom, dan ajakan bergabung dengan mereka. Misalnya kalau aku ambil isunya ISIS dan propaganda digital. Jadi target dari mereka ini dari berbagai negara, terutama yang sedang krisis identitas atau marah pada negaranya. Spesifiknya adalah remaja. Jadi mereka diajak melalui dunia maya, lalu dicuci otaknya. Ngomong-ngomong soal cyber security, ini kan berarti kan ada hubungannya ya dengan keamanan dan privasi data para masyarakat ini. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih keamanan dan privasi data? Terus gunanya itu buat apa kalau buat kita? Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan nih soal data. Apa sih data itu sebenarnya? Data adalah aset penting perusahaan yang harus dilindungi dan diamankan sarana pengembangan. Ada begitu banyak cara nih dan data organisasi berpotensi hilang atau dikompromikan. Maka dari itu, kita harus berfokus pada 3 bidang utama seperti perlindungan data, keamanan data, dan privasi data.
Apa sih perlindungan data itu? Perlindungan data itu adalah proses menjaga informasi penting dari korupsi, kompromi, atau kehilangan. Contohnya seperti memastikan data dapat dipulihkan jika diperlukan, seperti menggunakan cadangan data. Selanjutnya, yang kedua ada keamanan data, yaitu kegiatan melindungi data dari ancaman jahat seperti serangan cyber atau malware, atau bisa disebut dengan virus. Selanjutnya, ada yang ketiga, ada privasi data, yaitu memastikan hanya mereka yang berwenang dapat mengakses data serta melindungi data dari akses tidak sah seperti dark web. Berarti sebenarnya data itu penting banget ya buat dijaga. Nah, karena data itu termasuk aset, berarti perusahaan-perusahaan di Indonesia, misalnya BUMN nih, penting banget ya buat membuat sistem cyber security. Iya, jadi setiap perusahaan itu kan pasti mempunyai data ya. Nah, jadi data sekarang ini disimpan dalam bentuk digital, yaitu kalau kita sebut big data. Big data perusahaan itu kalau misalnya bocor nih, bukan cuma merugikan finansial, tapi juga keruntuhan kepercayaan, manipulasi pasar, hingga ancaman terhadap stabilitas ekonomi di negara kita. Misalnya, kalau seseorang tahu data internal saham bakal naik atau turun, mereka bisa jual beli besar-besaran sebelum orang lain tahu. Kalau data bocor, insider trading ilegal. Nah, buat pelaku nih untung besar, tapi bikin investor lain tuh rugi. Ini merusak keadilan pasar dan bikin investor takut untuk berinvestasi lagi. Tapi nggak cuma itu, yang paling penting adalah ancaman terhadap strategi bisnis. Misalnya, strategi akuisisi, inovasi produk, atau data riset itu bocor ke kompetitor. Kita bisa bayangin kan, pesaing bisa menyalip lebih dulu dan bisa menyebabkan kerugian miliaran rupiah atau bahkan lebih. Dan itu kan perusahaan menyimpan data-data kerjasama mereka dengan perusahaan lain. Kalau hacker itu berhasil mengambil data kita dan bisa mengetahui sedikit data dari perusahaan lain, itu hacker juga bisa mencari celah perusahaan lain itu dengan data yang diambil di perusahaan ini, yang perusahaan awal gitu. Jadi sebenarnya kalau tantangan terbesar dalam jaga keamanan di dunia maya itu apa sih? Kan pasti setiap tantangan ada solusinya ya. Jadi sekalian dong, boleh nggak ngasih solusi buat teman-teman kita di luar sana biar mereka itu bisa lebih aware lagi dengan cyber security ini. Nah, kita kan hidup di era digital di mana data itu lebih berharga dari uang tunai. Dari akun medsos, data perbankan, sampai riwayat belanja online semuanya tersimpan digital. Nah, cyber security itu ibarat pagar dan gemboknya. Kalau kita nggak ngerti cara kerja dan bahayanya ibarat tinggal di rumah kaca tanpa tirai, semua bisa dilihat kapan aja dan bisa dibobol. Paham cyber security itu bukan buat jadi hacker, tapi biar kita nggak gampang dihack. Dan setuju banget. Jadi di dunia yang makin digital ini, teknologi itu kayak pisau, bisa bantu kita potong buah, tapi juga bisa melukai kalau nggak hati-hati. Dari cybercrime yang mengincar uang, cyber terorisme yang bisa cuci otak lewat layar HP, semuanya bukti bahwa ruang digital itu bukan tempat yang netral. Kita nggak cuma butuh cerdas, tapi juga bijak. Semuanya bukti bahwa ruang digital itu bukan tempat yang netral. Kita nggak cuma butuh cerdas, tapi juga bijak. Bijak dalam ngeklik, bijak dalam berbagi, dan bijak dalam percaya. Karena kalau sekali aja kita lengah, bukan cuma data yang bocor, tapi juga harga diri, kepercayaan, bahkan masa depan. Jadi, yuk kita jadi generasi yang bukan cuma melek teknologi, tapi juga ngerti cara hidup sehat di dalamnya. Karena di dalam cyber security pun itu ada etikanya, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi. Nah, dari tantangan-tantangan yang udah kakak sebutin tadi, ada nggak sih solusi yang menurut kita paling gampang nih buat kita terapin? Selalu cross-check info sih, walaupun tadi kan aku sedikit menyinggung pegawai dapat link dari akun resmi Bank Sentral Bangladesh ya. Nah, itu selalu di cross-check info aja. Benar banget sih dari tadi, karena dari pembahasan kita tadi itu, kita jadi sadar bukan sih, bahwa dunia digital itu bukan cuma ruang kosong tanpa resiko. Data juga bukan sekedar angka nih, tapi cerminan dari identitas, privacy, bahkan masa depan dari diri kita masing-masing. Jadi, cyber security itu bukan lagi hal teknis semata, tapi bagian dari literasi di hidup era digital ini. Mari kita jadi generasi
Jadi kita itu sebagai generasi bukan hanya harus melek sama teknologi, tapi juga harus bijak ya dalam menggunakannya. Berarti Iya dong, jangan sampai kita jadi korban karena kurang informasi dan salah informasi. kira-kira nih kalau dari kakak-kakak ini langkah-langkah apa sih yang bisa kita ambil supaya literasi cyber kita itu semakin meningkat, terus kita juga bisa jadi bijak dalam menggunakan teknologi, terus kita nggak terjerumus lah sama-sama yang kayak cybercrime itu tadi. Kalau dari aku pribadi mungkin perlu diadakan seperti seminar atau webinar tentang cyber itu sendiri ya ke kalangan-kalangan umum yang orang-orang itu belum ngerti banget nih targetnya belum ngerti banget nih tentang cyber security. Dan perbanyak literasi digital itu penting sih. Jadi kita nggak cuma nonton berita aja, tapi juga kita mencari tahu, mencari lebih dalam lagi. Kalau menurut aku sendiri, mungkin kita harus meningkatkan prinsip privasi terbuka di mana dengan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan atau disimpan, khususnya pada perusahaan atau dunia kerja. Wah, berarti obrolan hari ini nih keren banget gak sih? Kita jadi makin sadar kan kalau dunia maya itu perlu banget nih dipahami dan diwaspadai. Karena di setiap kita mengeklik sesuatu, pasti ada tanggung jawab di balik itu. Jadi, teman-teman, sekian aja nih diskusi hari ini. Semoga ini bisa membuka wawasan, juga memantik kesadaran kita bersama terkait cybercrime, cyber security, dan apapun itu di dunia cyber. Jadi, terima kasih banyak buat Kak Ari dan Kak Kia yang sudah menjadi narasumber nih buat hari ini. Bagi kamu juga yang udah dengerin Bisik Informasi, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe dan cyber smart.